Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu mengenai cara menentukan sudut seperti ini. Nah, untuk konsep perbandingan trigonometri ini ada kaitannya untuk mencari sudut-sudutnya. Nah, ini merupakan perbandingan trigonometri yang kemarin bahwa kita kan sudah mencari pada kuadran 1 yang positif yaitu semuanya. Artinya apa? Sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen itu nanti hasilnya positif semua. Untuk kuadran 2 ada sin dan kosekan, kuadran 3 ada tan dan kot, kuadran 4 yang positif yaitu cos dan sekan. Saya tulis di sini ya. Kuadran 1 yang positif semua. Kuadran 2 yang positif sin dan kosekan, kuadran 3 yang positif tan dan kotangen, kuadran 4 yang positif yaitu cos dan sekan. Oke, selanjutnya kemarin untuk perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi mana ya? Oke, ini kan ada sudut 90 plus minus sampai 360 plus minus. Kita perhatikan di sini. Untuk sudut 90 pasti berubah kan? Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, ini berubah semua ya. Kita perhatikan lagi untuk 90 selanjutnya. Untuk 90 ini berubah juga kan? Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, kosekan jadi sekan, dan seterusnya. Lalu kita lihat untuk yang 180 derajat nih, 180 derajat minus, sin jadi sin tetap, cos cos, tan tan tetap kan ya, kosek kosek, sekan sekan, kotangan kotangan. Yang plus juga sama nih, sama semua ya, tidak ada perubahan. Lalu kita lihat habis 180 kan 270 di sini sin jadi cos, cos jadi sin, dan seterusnya, sama persis dengan sudut yang 90 derajat tadi, 90 plus minus maksud saya. Di sini juga 270 plus menjadi seperti ini, sin cos, cos sin, tan kot, dan seterusnya. Sekarang kita cek untuk 360 tetap apa berubah? Oh, ternyata dia tetap sin jadi sin, cos jadi cos, dan seterusnya ya. Untuk 360 plus juga sama. Oke, maka kalau ada soal seperti ini kalian perlu perhatikan. Di sini udah, lalu misal ada 90 plus minus, nanti ini plus minus alfa maksudnya ya, sama 270 plus minus alfa. Nah, ini nanti berubah. Maksudnya berubah apa? Jika di sini sin menggunakan 90 plus atau 90 min, nanti berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, sekan menjadi kosekan, kosekan jadi sekan, tan jadi kotangen, kotangen jadi tan. Nah, ini seperti ini tadi. Nih. Sin jadi cos, nih nanti sin jadi cos, cos jadi sin, cos jadi sin, tan jadi kotangen, nih tan jadi kotangen, kotangen jadi tan. Oke, itu untuk sudut yang 90 plus minus dan 270 plus minus. Lalu untuk sudut yang 180 plus minus alfa dan 360 plus minus alfa, ini nanti tetap tidak berubah. Maksudnya tidak berubah apa? Kalau kita menggunakan sin, nih menggunakan sin, yang 360, ini coba 180, sin 180 plus minus, nanti di sini tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus pahami dua konsep yang lalu, atau saya singkat menjadi ini ya, saya kotaki. Ada dua konsep yang perlu kalian pahami. Nah, ini. Oke, sekarang saya kerjakan soalnya. Jawab.
nomor 1 ada sin 150 derajat itu sama dengan berapa gitu. Nah, ini kalian boleh bisa pakai dua cara. Cara yang pertama, misal cara 1. Nah, cara pertama saya gunakan yang 90 ya, yang 90. Maka di sini sin 150 derajat ini bisa kita tulis menjadi sin 90 ditambah berapa yang hasilnya 150 ditambah 60 ya. Nah, sin 150. Maka sin menjadi apa? Karena 90 plus kan ini. Sin menjadi cos. Maka cos 60. 60-nya tinggal pindah di sini. Sekarang kita perhatikan 90 plus berada di kuadran mana? Nah, perhatikan di sini kan 0, 90, 180, 270, di sini 360 derajat. 90 kalau ke sana kan min. Kalau ke sana 90 plus, maka 90 plus berada di kuadran yaitu yang kedua ya. Kuadran kedua yang positif yaitu sin dan kosekan. Nah, di sini aja sin kan, maka di sini menjadi positif. Kenapa? Soalnya yang positif sin tadi. Jangan bingung Kak, itu kan cos di sini. Bukan, kita lihat yang soal awalnya. Di sini sin, maka sinnya positif, maka di sininya positif. Maka hasil dari sin 150 derajat yaitu cos 60. Cos 60 berapa? Yaitu setengah. Nah, oke. Misal pakai cara kedua, pasti nanti hasilnya sama persis. Untuk sin 150 derajat ya. Ini yang tadi 90, pakai 90, sekarang saya gunakan yang 180. Kalau pakai 180, maka pakai yang minus. 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150, yaitu 30. Ya. Sekarang, sin pakai 180. Ini pakai 180, di sininya kan sin. Maka tetap menjadi sin. Ini ya, 180 tetap menjadi sin berapa? Sin 30. Sin 30 sekarang ini udah. Sekarang konsep yang pertama. Konsep yang pertama ini di sini kan sin 180 minus. 180 ini kan 180 minus kemana? Ke sana. Ya, ini minus, yang ke sana nanti jadinya plus. 180 minus ke atas yaitu apa? Dia negatif. 180 kurangi 1 kan itu udah 179, makanya 180 min kan di kuadran 2 ya. Kuadran 2 yang positif yaitu sin dan kosekan. Pada soal di sini yaitu sin. Maka sin di sini menjadi positif, menjadi sin 30. Sin 30 berapa? Sama persis, pasti hasilnya 1/2. Jadi cos 60 itu setengah, sin 30 setengah. Nah, caranya sama, boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Paling enak biar nggak lupa, bisa kalian gunakan atau pakai yang ini aja, 180 plus minus dan 360 plus minus. Nah, bisa pakai ini. Kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa, terserah. Kalau misalkan pelupa, biasanya kan ini sin ditulis sin tetap, padahal harus ada konsepnya di sini. Biasanya ada yang pelupa jadi nulisnya sin, seharusnya sin di sini berubah menjadi cos, malah tetap menjadi sin. Nah, gitu ya. Terserah mau pakai ini atau ini, hasilnya sama persis. Saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Nomor 2 di sini ada cos cos negatif 240. Nah, kalau ada soal yaitu sudutnya masih negatif, maka kalian positifkan. Masih ingat nggak yang kemarin? Bentar saya carikan. Sudut negatif. Nah, ini. Nih. Cos min alfa menjadi cos alfa. Sama halnya dengan ini, maka cos min 240 maka menjadi cos
240 derajat gitu. Oke. Kalian terserah mau gunakan yang 90 atau 270 atau 180 atau 360, terserah ya. Ini saya pakai yang 180 aja biar nggak berubah cosnya ya. Maka untuk cos 180 ditambah berapa yang nanti hasilnya menjadi 240, yaitu 60 derajat ya. Oh sama, ini 60 nggak apa-apa wis. Cos 180 plus 60, maka kan di sini saya pakai 180. Karena pakai 180, maka cos menjadi cos tetap, cos 60 ya. Lalu karena di sini saya menggunakan 180 plus ini kan yang positif yaitu tan dan kotangen pada soal yaitu cos, maka di sini saya kasih negatif. Soalnya yang positif hanya tan, sedangkan di sini cosnya ya. Nah, maka hasilnya di sini, nah yang ada di sini negatif. Negatif cos 60. Cos 60 aja tadi setengah, maka di sini hasilnya min setengah. Tuh. Lanjut untuk soal nomor 3. Di sini ada soal min tan dari negatif 405. Min tan min 405 sama dengan, nah tadi saya bilang apa? Kalau ada soal sudutnya masih negatif, maka harus dipositifkan. Oke. Masih ingat untuk tan pasti di sini. Nah, nih, tan min alfa menjadi min tan alfa. Maka di sini min tan min 405 menjadi min tan 405. Tuh. Negatif kali negatif yaitu positif menjadi tan 405 derajat. Ya. Ini yang enggak saya tulis derajatnya, kelupaan. Tan 405 bisa kalian pakai ini terserah. Saya gunakan 360 ya. Yang paling mendekati, maka menjadi tan 360 ditambah berapa yang hasilnya 405, berapa ya? 360 45. Nah, tan 360 plus 45, karena di sini saya menggunakan 360, maka tan itu tetap. Tan menjadi tan apa? Tan 45. Sekarang, karena saya menggunakan 360 plus ada di atas, menjadi kuadran 1 ya. Kuadran 1 yang positif semua, maka ini tetap ya positif, makanya berarti ini positif, maka sama dengan tan 45. Tan 45 itu 1 ya, tan 45 1 gitu. Oke, semoga ini apa yang saya sampaikan paham, semoga bisa berkah ilmunya juga. Jangan lupa like ya, dan kalau kalian masih belum paham bisa komen di bawah, nanti akan saya jelaskan kembali, atau bisa kalian lihat videonya ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.